Ya, oke, baik. Ya, selamat malam teman-teman. Sebentar saya izin share screen. Nah, ini apakah screen saya sudah bisa terlihat? Ya, sudah Pak Billy. Sudah ya, baik ya. Oke, ya, luar biasa ya tadi sambutannya, lalu juga untuk dari partisipannya ya. Jadi ini mungkin perkenalan dulu. Jadi kalau dari saya ini adalah Billy Gani ya, CEO dari Innovate. Jadi Innovate ini adalah software house yang berbasis di Jakarta. Basically kita menyediakan solusi digital untuk perusahaan-perusahaan dan juga untuk startup. Solusi digital seperti ya website, mungkin aplikasi mobile. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi kalau saya sendiri background-nya ini dari tech juga sebetulnya, dari programmer, cuma memang dalam perkuliahan mungkin memang tidak banyak materi yang dari yang langsung bisa diterima oleh lapangan pekerjaan ya. Jadi memang saya juga banyak belajar sendiri untuk dari hard skill-nya dari pemrograman ini. Jadi tentunya saya paham betul ya dari posisi teman-teman itu sudut pandangnya seperti apa, paham betul. Jadi mungkin yang topik yang saya akan bantu sampaikan kepada kalian ini adalah beberapa tips ya. Tips ini adalah tips yang non coding, jadi kalian nggak usah khawatir ya. Tips ini tips non coding ya, mungkin lebih ke soft skill atau lebih ke cara pandang ya untuk bagaimana bisa menjadi software developer yang untuk bisa diadaptasi di era digital transformasi seperti sekarang. Oke, baik. Jadi ada 8 tips yang akan saya bawakan hari ini ya, mungkin akan saya bawakan satu persatu. Yang pertama adalah ini. Jadi ketika nanti kalian menjadi software developer, nanti kan tentunya kalian akan diberikan task pekerjaan ya untuk mengerjakan apakah itu halaman website, apakah itu suatu program. Jadi tentu saja sangat penting itu ya untuk kalian memahami apa itu definition of done-nya. Jadi maksudnya ini adalah task kamu itu selesainya seperti apa, kayak gitu. Jadi misalnya apakah misalnya tasknya adalah membuat suatu halaman website, halaman homepage. Nah, kalian harus tanya betul apakah mungkin termasuk desainnya, terus mungkin kapan selesainya, atau mungkin misalnya apa saja termasuk dengan halaman apa saja, program apa saja, section apa saja, kira-kira seperti itu. Jadi ini mungkin beberapa poin ini yang memang saya juga di perusahaan itu ketika mungkin hiring tenaga kerja itu juga memperhatikan beberapa poin-poin ini yang memang teman-teman itu kekurangan ketika join. Jadi biasanya tuh kurang tahu ya, kurang informasi misalnya oh ini selesainya harus seperti apa gitu. Nah mungkin juga itu tentu saja bagaimana ya bisa dikonfirmasikan ya, ditanya kepada nanti misalnya sesama teman pekerjanya atau mungkin kepada manajernya atau kepada supervisornya. Itu mungkin yang pertama ya, jadi definition of done. Jadi bagaimana mengetahui betul ya kira-kira task kamu ini selesainya seperti apa yang kriterianya seperti itu. Oke, lalu poin berikutnya adalah flow, struktur, dan logika. Nah, mungkin ini maksudnya apa ya? Jadi dari setiap task mungkin atau project apapun yang kalian nanti akan pekerjakan atau di-assign, ya pertama itu harus selalu mulai dari dari high levelnya terlebih dahulu. Jadi kalian harus sebelum kalian masuk detail, dimana kalau kalian coding itu kan pasti akan fokus masuk detail, kalian harus tahu dulu di luarnya gitu ya. Maksudnya kira-kira tahapan-tahapan berikutnya apa ya, dimana pertama itu kalian harus tahu dulu adalah flow-nya. Jadi flow-nya ini website-nya, sistemnya mau seperti apa gitu. Lalu juga strukturnya, misalnya kita mau bikin suatu website gitu ya. Nah, sebut saja website ini ada 5 halaman ya, ada homepage, ada about us, ada produk, misalnya seperti itu. Jadi kita biasanya akan mulai dari homepage. Nah, kita tahu dulu flow-nya seperti apa, oh halaman ini, lalu dari struktur juga susunan dari halaman homepage ini ada apa? Ada halaman atas, banner, section banner, ada ke bawah about us. Nah, itu kalian harus tahu dulu. Nah, baru nanti kalian lihat, oke, di halaman homepage ini perlu ada logika seperti apa. Nah, baru setelah kalian siapkan ini, barulah kalian coding ya. Jadi ini semua dilakukan sebelum kalian coding. Jadi nggak semua task yang sebagai programmer ini harus langsung coding gitu. Enggak ya, kadang kita mulai itu justru di kertas dulu mungkin, coret-coret,
seperti itu ya. Jadi harus lihat dulu, karena nanti baru kalian ketika kalian sudah tahu perancangannya mungkin mau seperti apa, baru kalian eksekusi ke pemrograman begitu. Jadi kalau kalian buat halaman homepage ya berarti kalian sudah bisa siapkan, sisihkan, oh ini bagian yang atas, bagian tengah, bagian bawah, kira-kira seperti itu. Jadi dengan demikian kalian bisa tahu bertahap itu, kalian benar-benar nggak harus fokus dari detail, harus pikir ke atas lagi, pikir yang lebih luas lagi, tapi kalian bisa fokus yang masuk detailnya itu karena kalian sudah breakdown, rincikan dengan baik. Itu jadi untuk yang poin kedua. Oke. Lalu yang poin ketiga ini adalah testing ya. Ini maksudnya apa ini testing ya? Jadi kalau sebagai software developer itu salah satu yang paling penting itu adalah testing ya. Bahkan developer yang baik itu ya, yang bagus itu biasanya meluangkan waktu mungkin 50% sampai 60% dari waktu pengerjaannya itu hanya untuk testing. Kalau saya ingat mungkin waktu saya dulu pemrograman ya, itu mungkin saya luangkan sekitar 40 sampai 50% waktu pengerjaannya untuk testing. Jadi semisal ada satu pekerjaan saya selesaikan dalam 2 jam sebut saja, ya mungkin sekitaran 1 jam itu untuk mengerjakannya, 1 jamnya lagi untuk testing. Tapi tentu saja dilakukannya bolak-balik, jadi sedikit mungkin yang sudah dikerjakan dites seperti itu, karena banyak yang nggak dites gitu, banyak yang mungkin sangat percaya diri atau bagaimana ya, nggak diuji dulu ya. Kita sama juga di industri lain, kalau orang buat makanan, restoran sebelum jualan kan pasti juga harus dites dulu makanannya enak gak, layak gak untuk dijual, kira-kira seperti itu ya. Kalau pemrograman ini juga sama, harus kalian tes dulu ya. Oke, itu untuk yang ketiga. Lalu yang keempat ini adalah komunikasi. Jadi ini maksudnya apa komunikasi ya? Kan padahal kerjanya dengan komputer ya, kok ada komunikasi gitu ya. Jadi komunikasi tentunya kan kita ya manusia, sebagai manusia makhluk sosial ya, itu pasti juga nggak bisa lepas dari komunikasi dengan sesama manusia. Terutama sebagai developer ini pasti kita juga misalkan freelance, kita juga pasti developer ini berhubungan dengan kliennya, kalaupun kita bekerja di kantor pasti juga dengan atasan atau juga sesama kolega developer ya, atau tim. Nah, jadi ini tidak bisa lepas dari komunikasi. Nah, tapi komunikasi di sini maksudnya adalah, jadi semisal kalian ada yang kurang jelas atau apa, itu pastikan harus ditanya, harus diklarifikasi. Gitu. Jadi jangan dibiarkan tidak jelas, karena nanti itu mungkin akan jadi problem di belakangnya nanti ya. Jadi make sure kalian harus komunikasi sama tim gitu. Dan juga kalau misalnya mungkin ada beberapa teman-teman yang mungkin kurang suka komunikasi atau bagaimana, tapi ini merupakan salah satu bagian yang wajib ya. Jadi kalian ini harus berlatih aja sambil berjalan gitu. Dan biasanya kalau programmer itu mungkin kalau proyeknya masih kecil, rata-rata memang bisa dikerjakan satu orang. Tapi jika nanti kalian tertarik untuk mengerjakan proyek yang lebih besar, umumnya tidak bisa dikerjakan satu orang. Jadi pasti harus berkelompok atau bertim. Ya, jadi memang komunikasi ini sangat penting ya untuk koordinasi. Lalu berikutnya ini adalah user experience ya. Jadi di sini UX ini maksudnya apa? Jadi walaupun sebagai developer bagian apapun itu ya spesialisasi kalian, tetap kalian harus juga memiliki sudut pandang dari sisi konsumennya, usernya. Kalian mau punya ide apapun aplikasi, kalian sebagai back-end ataupun kalian sebagai front-end, itu kalian harus bisa membayangkan dari sudut pandang usernya. Gitu, karena ini akan sangat baik buat kalian sendiri, untuk kalian untuk dapat pemahaman aplikasinya, dan juga ini untuk bagus kalian nanti untuk pengembangan karir kalian juga, seperti itu. Ya, berikutnya itu adalah spesialisasi ya. Jadi di sini mungkin tadi disampaikan oleh Kak Nafi dan juga Kak Afi tadi juga kelasnya kan mungkin pembelajarannya, materinya kan akan banyak nanti ya. Nah, tapi nanti suatu saat kalian pasti perlu spesialisasi ya. Misalkan kalau website itu mungkin ada yang front-end developer, ada yang back-end developer mungkin. Nah, itu
ada yang mobile developer, ada banyak ya. Tapi tentu nanti suatu saat kalian pasti harus spesialisasi, kalian harus pilih. Jadi sangat sulit kalau kalian mau bisa semuanya gitu ya. Pasti satu saat keterbatasan waktu, itu juga kalian harus akan spesialisasi ya. Jadi tidak ada benar salah, ya memang kalian pilih aja sesuai dengan minat kalian seperti itu. Dan juga mungkin tentunya pasti akan dibimbing dari tim Camp 404 ya, dari mungkin dari pilihan materi-materi, pilihan kelas-kelasnya itu pasti sudah yang memang ada lapangan pekerjaannya, kira-kira seperti itu. Berikutnya juga untuk mengikuti tren teknologi ya. Jadi di sini memang kita sudah di bidang IT atau teknologi. Jadi supaya kamu bisa menjadi software developer yang baik ya, yang bagus, tentu saja harus bisa mengikuti tren teknologinya. Jadi misalnya habis mobile app ini mungkin ada teknologi lain lagi, mungkin yang lagi sekarang kan mungkin metaverse atau apa gitu ya. Mungkin boleh lihat-lihat gitu kira-kira apa yang mungkin ada yang SDK apa yang bisa dikerjakan, apa dicoba-cobain seperti itu. Lalu berikutnya ya juga ini juga walaupun kalian di bidang IT ya, tapi jangan fokus hanya di IT saja, hanya di pemrograman saja. Misalnya mungkin teman-teman ada yang backgroundnya macam-macam, ada yang dari accounting, mungkin ada yang dari lain-lain manajemen. Nah ini juga bisa dimanfaatkan gitu ya. Jadi karena peluang untuk digital transformasi ini nanti yang akan disampaikan oleh narasumber kita ya, narasumber kedua itu nanti lebih mengenai digital transformasi ya. Jadi di sini umumnya IT itu adalah salah satu mungkin media atau teknologi yang bisa membuat satu industri itu berkembang lebih cepat gitu ya. Nah, jadi kalau IT itu sendiri udah, nah mungkin tinggal bidang lain lagi, misalnya makanan kalau digabung dengan IT jadi apa? Mungkin kita bisa lihat kayak GoFood atau apa ya. Mungkin di bidang lain lagi, bidang kesehatan kita juga udah lihat ya. Apalagi, nah kira-kira itu. Jadi kita juga harus mau tahu yang di luar IT ini apa aja gitu. Karena kalau kita gabungkan dengan IT itu jadi digital transformasi ya. Oke. Nah, mungkin itu aja mungkin kalau dari saya ya. Mungkin tadi 8 poin tadi. Ya, mungkin saya kembalikan ke Kak Afi ya. Ya, baik. Terima kasih Mas Billy atas materinya yang sangat luar biasa ya teman-teman. Oke, untuk kolom chatnya sekarang sudah dinyalakan. Teman-teman silahkan jika ingin langsung bertanya melalui kolom chat. Atau melalui form juga bisa, nanti akan dibacakan. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan nih Mas Billy. Dari form, ini pertanyaan dari Kak Afif. Pertanyaan untuk Mas Billy, Ya. Apa sih keuntungan menimba ilmu digital di era sekarang ini? Oke, baik. Ya, saya langsung jawab ya. Ya, silakan. Oke, ya. Thank you Afif. Terima kasih pertanyaannya aja. Tadi pertanyaannya bagaimana, apa keuntungannya ya menimba ilmu IT di bidang digital ya. Jadi mungkin pertama ya lapangan peluang ya, peluang nggak cuman peluang lapangan pekerjaan, tapi juga mungkin peluang usaha ya. Misalnya kayak dari kalau misalnya kamu sebagai programmer, tentu saja kamu bisa menjadi freelance atau apa selain dari kerja full time gitu ya. Kamu juga bisa mungkin ada menjual layanan seperti freelance, misalnya menjual jasa kamu bisa bikin website atau bisa bikin aplikasi seperti itu. Dan juga tentunya ya mungkin bangga ya, maksudnya bisa dengan bidang teknologi ini kan juga kamu juga bisa nanti bekerja tanpa lintas lintas tempat gitu ya. Jadi kamu bisa kerja mungkin dapat pekerjaan remote dari luar negeri, dari luar kota itu bisa. Jadi benar-benar sangat membuka banyak lapangan peluang ya, peluang usaha ataupun kerja. Kira-kira itu. Ya, baik. Ini pertanyaan lagi dari Kak Theodorus. Saya mau tanya Kak, di era digital ini apakah gelar itu penting? Lalu bagaimana ya dengan peluang lulusan SMA untuk bisa bekerja di startup? Apakah tetap terbuka lebar atau lebih diutamakan bagi mereka yang bergelar S1? Oke, ya baik. Terima kasih tadi pertanyaan dari Theodora ya. Oke, jadi tadi kalau untuk misalnya ijazah ya, itu sebenarnya balik lagi tergantung dari perusahaannya ya. Tapi kalau dari Innovate sendiri itu kita ada beberapa kita sudah terima itu dari SMK kalau nggak salah. Nah tapi memang yang kalau dari kami itu lebih mengutamakan dari skillnya.
begitu. Jadi memang kalau memang dari skillnya memang hard skill itu memang bisa sebagai programmer, dari tesnya misalnya bisa lewat, memang benar-benar punya skillnya, itu kami menerima ya. Dan juga saya rasa beberapa company lain juga menerima, karena beberapa developer itu setelah dari Innovate sekitar 2-3 tahun itu pindah ke company lain. Jadi company itu menerima, jadi juga mungkin ijazah itu bukan masalah dari company yang kedua itu. Seperti itu. Ya. Ya, baik. Pertanyaan selanjutnya ini dari Kak Saiful. Apakah hasil dari front end atau desain UI UX itu selalu bisa di-develop oleh back end-nya? Oke, baik. Jadi tadi apakah hasil dari UI UX dan front end itu pasti bisa dikerjakan oleh back end-nya ya? Mungkin ini agak sedikit teknis ya. Jadi kalau biasanya desainer ya yang akan mendesainnya dalam bentuk yang nanti JPEG atau apa, lalu ya front end developer yang sebenarnya bekerja untuk membuat HTML atau tampilan program yang mirip seperti yang JPEG, file JPEG yang diberikan oleh tim desainer. Kalau mungkin dari back end-nya ini nanti mungkin lebih berurusan ke database, dan juga lebih ke logic ya. Kalau yang teman-teman front end ini mungkin lebih ke kayak dari desain file JPEG dibuat jadi suatu program seperti itu. Ya, jadi kalau untuk kemiripan ya itu kembali lagi rata-rata hampir pasti bisa ya. Hampir pasti bisa, tergantung memang kemampuan dan pengalaman dari front end developer ini gitu. Biasanya sih kita akan ada diskusi ya, misalnya apakah kalau misalnya buat yang terlalu rumit ini misalnya terlalu ramah, ya mungkin biasanya akan dibalikan lagi kepada kliennya atau mungkin bosnya, mau nggak kalau ini bagus seperti ini tapi lama sekali gitu. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Kak Habibi. Permisi Kak, mau tanya nih, tips agar tidak miskomunikasi ketika kerja bersama tim saat WFH atau kerja remote di masa pandemi saat ini itu seperti apa ya Kak? Oke, baik ya. Jadi dari pertanyaannya supaya nggak miskom ya pas pandemi gitu ya. Nah, biasanya kalau di company itu seharusnya dia sudah punya mekanisme ya bagaimana untuk komunikasi yang rutin antar sesama developer ya. Biasanya setiap pagi itu mungkin ada stand up meeting ya, mungkin seharusnya sih menggunakan video call gitu ya, yang bisa secara bersamaan berbicara. Nah itu biasanya ada jelas pembagiannya, ekspektasi dari timnya itu pekerjaan atau task apa yang harus dikerjakan. Nah di saat itulah kamu kalau misalnya ada kebingungan harus kamu tanyakan. Kalau ada bingung jangan dibiarin, kamu harus tanya di saat itu. Apapun kebingungan kamu, karena kalau dibanding kamu nggak nanya, itu akan lebih membingungkan. Nah, ketika kamu nanya, misalnya pertanyaannya mungkin memang nggak bagus, misalnya pertanyaannya mungkin teman-teman yang lain sudah tahu misalnya jawabannya. Nggak apa-apa kamu tanya, dengan demikian teman-teman kamu tuh tahu, oh berarti si ini bingung di sini nih, jadi kita harus bantu dia di sini. Nah, jadi nanti kan beriring jalan waktu kan diharapkan pertanyaan kamu mungkin semakin lebih ke hal yang lebih penting kan, seperti itu. Jadi kamu harus tanyakan aja gitu. Baik. Selanjutnya ini pertanyaan dari kolom chat dari Kak Wahyudi. Bagaimana ya Kak jenjang karir seorang programmer? Kemudian apakah ada tips untuk yang background-nya non-IT tetapi ingin berkarir sebagai programmer? Oke, ya baik. Jadi tadi ini mungkin juga ada sedikit mirip dengan jawaban yang lulusan SMA mungkin ya. Jadi kalau untuk non-IT sebenarnya sekarang ini untuk menjadi programmer peluangnya sebenarnya cukup besar, dikarenakan ada program-program pelatihan ya, seperti salah satunya Camp 404 ini. Jadi Camp 404 ini kan akan memastikan ya, misalnya lulusannya ini itu memang ada standarnya gitu, memang bisa dan sehingga akan disalurkan ke perusahaan-perusahaan. Jadi kamu tidak usah khawatir kalau kamu background-nya non-IT, nanti masuk ke programmer itu bagaimana, itu akan dibantu dari teman-teman yang kamu alami ini di Camp 404 seperti itu. Nah, lalu kalau mungkin untuk jenjang karirnya ya dari programmer ini mungkin agak luas ya. Jadi mungkin dari programmer, junior programmer, mungkin senior programmer. Nah, kamu bisa juga ada cabangan karir mungkin lebih ke spesialisasi, kamu memang mau jago sekali di coding
atau mungkin kamu lebih ke arah manajerial, misalnya lebih ke jadi team leader atau mungkin project manager. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, baik. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Kak Fitri. Kita saat ini hidup di era revolusi industri 4.0. Apakah benar-benar dituntut untuk menguasai dunia IT? Bagaimana dengan orang-orang yang sudah terlanjur tidak punya skill di bidang IT? Oke, ya. Jadi mungkin nggak semua orang mungkin ya dituntut untuk bisa ngoding gitu ya. Mungkin sekarang sih mungkin belum sampai situ ya. Tidak semua orang ya. Jadi memang sebenarnya kalau bicara peruntungan ya bisa aja mungkin membangun karir di luar IT itu juga bisa ya. Tapi memang semakin ke sini memang kita harus diwajibkan harus bisa mungkin punya aplikasi mobile, punya smartphone misalnya, punya Peduli Lindungi. Mungkin kita juga tahu ya dari orang-orang tua kita, kakek nenek mungkin, atau orang tua kan kadang mau masuk ke suatu tempat harus scan QR code, Peduli Lindungi mungkin nggak punya atau apa kan jadinya nggak bisa masuk. Nah itu mungkin salah satu dampak yang kita bisa lihat nyata ini dari evolusi ini. Tapi itu hanya untuk sebagai pengguna ya. Tapi kalau memang kamu mau menjadi praktisinya ya mau nggak mau kamu harus punya skillnya kayak gitu. Jadi kamu memang harus luangin waktu untuk bangun skill itu, baik itu secara akademis atau yang langsung praktek gitu. Baik. Selanjutnya ini pertanyaan dari Kak Adit. Apakah kita harus menguasai banyak bahasa pemrograman untuk menjadi programmer? Oke, ya. Jadi ini pertanyaan Adit ya tadi ya. Ini sebenarnya banyak juga developer yang banyak banget belajar bahasa pemrograman gitu ya. Nah, tapi kalau dari saran dan pengalaman saya ya, sebaiknya kamu menguasai dulu satu karena sebenarnya inti dari bahasa pemrograman itu adalah logiknya tadi. Yang tadi saya bilang ya, flow, struktur sama logika. Intinya kamu mau program apapun, mau bikin website dengan bahasa apapun, mau bikin sistem dengan bahasa apapun, kuncinya itu tadi tetap sama. Ya flow-nya, logikanya. Ya, kamu tinggal pilih aja mau pakai bahasa pemrograman apa gitu. Jadi kalau kamu mendingan kamu kuasai satu gitu ya. Kalau kamu udah bisa, nanti mungkin kamu tinggal pilih ke tempat-tempat kerja mungkin ya yang mungkin sesuai sama bahasa yang kamu bisa, atau enggak yang kamu mungkin disitulah saat kamu untuk belajar bahasa yang lain. Tapi kamu sudah memiliki dasarnya gitu. Kamu disuruh bikin program seperti apapun misalnya dengan satu bahasa yang kamu kuasai itu kamu sudah bisa. Nah itulah kamu udah menguasai, berarti tinggal belajar aja sintaks bahasa pemrograman lain. Seperti itu mungkin. Ya, baik. Selanjutnya ini pertanyaan dari Kak Iqbal. Ketika kita ingin mengirimkan CV, khususnya untuk lulusan IT, seperti apa ya untuk melampirkan portofolionya, Kak? Misalkan kita ingin melamar di tech company, seperti itu. Oke, ya jadi untuk portfolio dari kamu misalnya program atau apa itu bagaimana cara lampirinnya ya. Oke, nah mungkin ya paling gampang itu mungkin bisa menggunakan dengan screenshot ya. Dengan screenshot mungkin dari program kamu, ya mungkin juga tampilin misalnya modul atau halaman yang menurut kamu mungkin paling rumit, yang kamu bangga ngerjainnya gitu. Lalu kamu juga harus berikan keterangan gitu, apa yang kamu kerjakan di situ. Ini program ini, halaman ini membuat apa, mengerjakan apa gitu, sehingga kamu menunjukkan bahwa pada perusahaan bahwa oh kamu bisa nih membuat dengan suatu logika seperti itu. Karena biasanya dari perusahaan itu mungkin program-programnya ya mungkin nggak terlalu rumit sebenarnya. Kalau mungkin di kuliah atau apa ada yang mungkin bikin bintang segitiga gitu ya, pakai bintang, itu mungkin kan kita nggak bisa lihat praktisnya langsung gitu di mana. Tapi rata-rata kalau di perusahaan itu mungkin hanya bisa membaca data, input data bisa kesimpan seperti itu ya. Baik, ini selanjutnya ada pertanyaan. Menurut Kak Billy, kenapa mobile developer masih banyak yang pilih pakai native ketimbang pakai web view atau hybrid? Oke ya, jadi tadi untuk mobile programmer milih native ya dibandingkan web view atau hybrid tadi ya. Ini kembali lagi sih preferensi dari klien ya, mungkin saya bilang klien atau perusahaan ya. Jadi misalnya perusahaan-perusahaan itu
mungkin masih menggunakan native, ataupun ada perusahaan lain juga yang menggunakan hybrid, percaya dengan hybrid atau WebView ya. Nah, ketika mereka memutuskan keputusan untuk milih itu, nah tentunya mereka akan mencari anggota-anggota tim yang tadi sesuai dengan itu. Jadi misalnya kalau mereka native ya mereka pasti akan cari mungkin developer yang native ya. Mungkin dilihatnya lebih dari situ dulu ya mungkin ya, baru ke ininya. Tapi balik lagi juga preferensi ya. Jadi nggak selalu juga yang paling susah itu yang paling bagus, nggak seperti itu ya. Ya, baik. Selanjutnya ini ada pertanyaan, Kak, apakah nama universitas itu berpengaruh pada saat penerimaan fresh graduate di suatu perusahaan? Oke, iya. Mungkin untuk beberapa perusahaan ya, mungkin ada berpengaruh ya, mungkin ya. Saya nggak bisa bilang seperti apa detailnya ya. Tapi kalau misalnya untuk di Innovate memang kita juga karena perusahaan rintisan ya, jadi memang kita mungkin nggak terlalu selektif ya. Kita lebih ke misalnya kita lihat dari kredensialnya mungkin, dari mungkin transkrip misalnya kalau ada, lalu kita biasanya akan melakukan tentu saja pengujian ya. Pengujiannya itu mungkin ada tes pemrograman atau tes logika sederhana seperti itu. Nah, jadi sebenarnya ujung-ujungnya itu adalah sebelum keputusan finalnya baik lagi adalah itu sih kemampuan kemampuan prakteknya ya itu. Jadi mungkin kalau ada yang dari universitas bagus ternyata ketika dites mungkin kurang menguasai, itu juga ada dibandingkan dengan yang univnya mungkin biasa-biasa saja seperti itu. Ya, baik. Kita lanjut ya, Mas Billy. Ini masih banyak pertanyaannya, tapi mungkin beberapa saja yang saya bacakan lagi. Ini ada pertanyaan, kira-kira prospek profesi di bidang IT di masa depan itu seperti apa ya, Kak? Karena semakin kesini kan semakin banyak nih yang tertarik di bidang IT, programmer, dan sejenisnya. Apakah nantinya akan ada kemungkinan jasa kita tidak laku lagi nih karena saking banyaknya yang menjadi programmer? Ya, mungkin pertama-tama ya, kamu kan tanya apa masa depan ya, mungkin saya juga bukan orang pintar ya atau paranormal ya, jadi mungkin ini hanya kira-kira saja ya berdasarkan dari apa yang dari pengalaman ke belakang sama mungkin proyeksi ke depan ya. Jadi kalau mungkin apakah nanti jasa developer mungkin suatu saat hilang gitu ya. Nah jadi memang mungkin masih kita 5 tahun ke depan mungkin pasti masih ada peluangnya ya, tapi kita tidak tahu apa yang mungkin dari AI ya, Artificial Intelligence itu bisa lakukan ya. Tapi kembali lagi, semakin sederhananya pekerjaan kamu, ya itu akan semakin mudah di-replace. Jadi kalau misalnya kita bicara desainer, itu kan harus mikir, bagusnya apa, kreatif gitu ya. Nah itu mungkin sulit di-replace. Nah programmer juga harus bisa nulis kode barisnya, kode yang berkualitas, yang bagus, kode yang cepat. Nah itu juga mungkin masih sulit untuk bisa di-replace sama si artificial intelligence ini. Jadi kuncinya jika kamu nggak punya skill yang spesifik, hanya benar-benar skillnya biasa-biasa aja, itu mungkin akan sangat bisa di-replace dalam beberapa waktu ke depan. Seperti itu mungkin. Ya, mungkin ini pertanyaan terakhir ya teman-teman. Mohon maaf nih karena banyak sekali pertanyaannya dan tidak bisa dibacakan semua. Ini pertanyaan terakhir Mas Billy. Ya. Untuk saat ini dan beberapa tahun ke depan, mana yang lebih dicari? Apakah mobile programmer atau web programmer? Oke, ya jadi untuk mungkin sekitar 2-3 tahun ke depan ya, itu sebenarnya masih banyak lapangan untuk mobile sama web ya, dikarenakan mobile ini juga masih sangat erat dengan web ya, walaupun mungkin bukan website tapi sebenarnya infrastruktur di belakangnya itu sangat berbasis web untuk bisa datanya itu masuk ke aplikasi mobile gitu. Jadi mungkin web sama mobile ini web mungkin yang akan masih lebih lama dibandingkan mobile. Misalnya saja nanti ada satu platform lagi bukan smartphone, mungkin aja smart glasses atau apa gitu ya, atau mungkin jam tangan yang bisa ngapain gitu misalnya. Nah itu mungkin mobile mungkin akan ketinggalan, atau mungkin mobile namanya masih mobile developer, cuman mungkin platformnya ke kacamata atau apa seperti itu. Tapi
yang pasti masih bertahan itu mungkin yang web gitu, karena itu kuncinya sebenarnya untuk interaksi data di internet itu memang dari menggunakan teknologi web seperti itu. Ya, baik. Terima kasih Mas Billy atas materinya. Mungkin ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu ke teman-teman sebelum kita lanjut ke agenda selanjutnya. Iya, mungkin makasih teman-teman udah sangat antusias sekali ya bertanya ya. Mungkin itu aja ya. Semoga sukses selalu ya, lancar-lancar di mengikuti Camp 404 di batch yang ke-10 ini ya.